Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, kita awali pertemuan kita pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita lanjutkan perkuliahan kita dengan serat alami. Oke. Serat alami itu merupakan serat yang diperoleh dari alam, sudah berupa serat, baik berasal dari tumbuhan, hewan, maupun dari mineral. Di antara serat alami yang paling banyak digunakan adalah serat yang berasal dari tumbuhan, antara lain ada kenaf, ijuk, sabut kelapa, flax, daun aren, pandan, rami atau henep, pelepah kurma, pohon pisang, selulosa, maupun bambu. Suatu kelemahan dari serat alami adalah kualitasnya sangat tergantung pada beberapa faktor termasuk umur pohon, tempat menanam, waktu memanen, prosedur ekstraksinya atau pemanenannya, dan perlakuan yang diberikan terhadap serat itu. Serat pada umumnya diperoleh dengan cara pelarutan lignin atau bahan pengikat serat dengan cara merendam dalam air selama beberapa hari atau dengan menggunakan bahan alkali. Pada umumnya larutan sampai dengan 15% NaOH pada suhu 160 sampai 180 derajat Celcius selama 45 menit. Sehingga yang tersisa adalah seratnya setelah sebagian dari lignin pada permukaannya itu dilarutkan. Serat kemudian disisir dan dicuci sehingga relatif bersih dari unsur yang bukan serat atau pengotor. Serat kemudian dikeringkan dengan cara dijemur atau di oven pada suhu sampai dengan 60 derajat Celcius selama beberapa jam. Perlu dicatat di sini bahwa pengeringan tidak boleh dilakukan pada suhu yang terlalu tinggi karena akan menyebabkan ketidakseimbangan tingkat kekeringan antara bagian luar atau permukaan serat dengan bagian dalamnya yang mengakibatkan bagian luar serat akan mengalami retak-retak halus sehingga menurunkan kekuatan seratnya maupun kekakuannya. Oke, suhu oven tidak boleh terlalu tinggi, tidak karena dapat merusak serat. Ini tadi bentuk penampang lintang umumnya tidak bulat benar, tetapi agak lonjong seperti yang dilihatkan pada gambar berikut. Ini adalah bentuk penampang serat alami, ada yang bulat, ada yang lonjong. Sebagian berat, sebagian besar adalah lonjong, kemudian yang di ujung kanan bawah ini adalah yang tidak dipakai atau disortir. Umumnya serat ini tidak tahan terhadap suhu tinggi sehingga tidak bisa dipakai dengan matriks selain polimer. Polimer saja yang biasanya yang paling banyak digunakan adalah polimer jenis termoset, bukan termoplastik, karena suhu pemrosesannya yang tinggi. Ini kebanyakan, namun demikian beberapa jenis serat yang tahan suhu relatif tinggi itu juga dipasangkan juga dengan polimer termoplastik. Oke, fabrikasi dilakukan pada umumnya pada suhu rendah karena kestabilan termal dari serat alami ini rendah. Van de Velde dan Kiekens melaporkan bahwa polipropilin sebagai matrik dan difabrikasi secara pultrusi. Ini berarti menggunakan termoplastik yang diproses pada suhu yang relatif tinggi. Dakal dengan kawan-kawan yang menggunakan polietilen sebagai matrik difabrikasi dengan cara hand layup dan dipres pada suhu 22 derajat Celcius, tekanan 10 bar. Kemudian curing dilakukan pada suhu 22 derajat Celcius juga dalam 24 jam. Kemudian post curing pada 60 derajat Celcius selama 2 jam. Berikutnya Dweeb dan kawan-kawannya itu menggunakan matrik epoksi yang berbasis minyak kedelai dengan perlakuan kimiawi. Fabrikasi dilakukan dengan vacuum assisted transfer resin molding untuk pembuatan atap. Ini beberapa jenis dari serat alami yang telah digunakan. Kelebihan serat alami antara lain satu, bahan bakunya terbarukan, massa jenisnya rendah, kemudian tidak abrasif sehingga pemrosesannya bisa lebih leluasa, kemudian tidak sensitif terhadap retakan sehingga dia dapat digunakan sebagai crack stopper atau penghenti retakan. Yang kelima, tidak menyebabkan iritasi pada kulit, ini juga lebih nyaman pemrosesannya. Kemudian limbahnya mudah terurai di alam sehingga dia tidak akan terlalu banyak mencemari lingkungan.
Berbeda dengan serat sintetis yang memerlukan waktu lebih lama untuk terurai secara alamiah, secara biologis, istilahnya biodegradable. Kemudian yang ketujuh merupakan konduktivitas kalor yang baik, walaupun tidak sebaik logam tentu saja. Kekurangannya, satu, sifat mekanis relatif rendah dibanding dengan serat sintetis. Yang kedua, laju penyerapan airnya relatif tinggi, sehingga dengan laju penyerapan air yang relatif tinggi, maka sifat mekaniknya akan cepat menurun. Kemudian tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga membatasi jumlah atau jenis matrik yang bisa dipasangkan. Kemudian yang keempat, walau dari satu jenis, namun sifatnya sangat bervariasi, itu tergantung pada banyak faktor tadi. Ada faktor umur ketika dipanen, kemudian faktor tempat menanamnya, faktor musim ketika dipanen, musim basah dengan musim penghujan misalnya, kemudian faktor perlakuan setelah dipanen, dan lain-lain. Itu banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Sifat beberapa serat alami, sisal, folak, senep, dan dibandingkan dengan kaca E diberikan di sini ya. Kuat tariknya itu jauh di bawahnya, kemudian modulusnya juga kecuali henep ini relatif kaku. Kemudian regangan patahnya juga sedikit lebih rendah. Kemudian massa jenisnya kira-kira separuhnya. Sedangkan kekuatan tarik spesifiknya, jadi kuat tarik dibagi dengan massa jenisnya, itu ternyata ya kurang lebih ya comparable di sini, tidak sampai setengah dari kuat tarik relatif dari kaca E. Kemudian modulus elastisitasnya relatifnya justru malah yang flux dan henep itu lebih tinggi daripada kaca E, sedangkan yang sisal itu comparable. Sedangkan harga satuannya itu ya kalau kita lihat di sini untuk gelas E yang berkualitas tinggi tentu saja ini hanya sepertiganya saja, tetapi yang kualitas biasa itu kurang lebih harganya kurang lebih sama ya, bisa dikatakan sama. Oke. Sedangkan kadar air dan massa jenisnya pada ini ditunjukkan pada tabel ini, mulai dari pelepah aren, daun kurma, pelepah kurma, bambu pada sisi luarnya, pada kulitnya, kemudian bambu pada sisi dalamnya. Kemudian ini tentu saja mempengaruhi massa jenisnya tergantung kepada kadar airnya. Jadi makin tinggi kadar air, pada umumnya massa jenisnya akan makin tinggi. Oke. Ini. Kemudian sifat mekanisnya, beberapa jenis serat ini yang sigma aksen atau sigma prime adalah massa jenis spesifik, kuat tarik spesifik dan modulus elastisitas spesifik. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ini juga relatif tinggi, mulai dari pelepah aren 19, sekian, bambu bagian luar mendekati 40, dan seterusnya. Yang paling rendah di sini bisa kita lihat ijuk dan sabut kelapa. Oke, ini. Berikutnya antarmuka serat dan matrik. Interface ditandai dengan adanya diskontinuitas, yaitu adanya perubahan fasa dari matrik ke serat atau dari serat ke matrik. Karena adanya perubahan fasa, maka juga akan disertai dengan perubahan sifat fisik, mekanik, elektrik, termal, dan sebagainya. Sehingga karena adanya diskontinuitas ini, serat matrik ini adalah merupakan bagian yang rawan interface-nya. Ya, sifat bawaan bahan pembentuknya dan sifat interface akan menentukan sifat mekanis komposit yang dihasilkan. Selanjutnya, menentukan keefektifan transfer beban dari satu serat tertentu ke matrik di sekelilingnya, dan dari serat itu ke serat lain di sekelilingnya lagi, dari matrik itu ke matrik di sekelilingnya lagi. Oke, kuat rekatan pada interface dari komposit berserat karbon tergantung pada beberapa faktor, yaitu tingkat pembasahan seratnya oleh matrik, sehingga terjadi kontak yang luas antara matrik dengan seratnya, tegangan sisa akibat penyusutan resin, dan panjang seratnya. Ya, tegangan sisa akibat penyusutan resin ini akan menentukan tegangan sisa karena akan terjadi perlawanan ya antara serat dengan matriknya. Kalau matrik menyusut lebih banyak, maka matrik akan mengalami beban tarik, serat akan mengalami beban tekan, dan sebaliknya. Rekatan pada interface dapat ditingkatkan dengan penyalutan serat sebelum dibenamkan pada matrik, yaitu yang disebut dengan surface treatment. Ada beberapa cara.
Cara antara lain misalnya pelarutan sebagian lignin yang ada di permukaan, kemudian penyalutan, sehingga meningkatkan kompatibilitas antara serat dengan matriknya. Oke, Zhu dan teman-temannya melaporkan bahwa kuat tarik komposit serat silikon karbida bermatrik aluminium dapat ditingkatkan sampai dengan 45% dengan penyalutan serat silikon karbida dengan silika. Karakteristik interface akan menentukan redistribusi tegangan bila suatu serat mengalami patah. Jadi ini nanti juga akan menentukan moda patah yang akan terjadi pada suatu pembebanan tertentu, suatu material komposit tertentu. Dari sudut pandang mekanika kekuatan material, rekatan interface yang kuat, yang terbebani tarik, ketika kadar seratnya rendah, maka besar beban yang mampu diterima serat akan lebih kecil dari yang dapat diterima oleh matrik. Karena regangan puncak serat lebih besar dari regangan puncak matrik, matrik akan molor lebih banyak, maka serat akan mengalami patah mendahului terjadinya retak awal pada matrik, sehingga patahan yang terjadi berupa patah tunggal. Ketika kadar seratnya tinggi, adanya rekatan interface yang kuat menyebabkan beban yang mampu diterima serat akan lebih besar dari yang dapat diterima oleh matrik, maka matrik akan mengalami gagal geser, memanjang searah serat, dan menyebabkan patah brittle dengan banyak permukaan patahan. Nah, ini juga dengan teknologi yang modern sekarang, dengan kemajuan teknologi pengamatan permukaan, perbesaran mikroskop, dan sebagainya, maka model patahan ini bisa dikaji dengan lebih teliti. Debonding pada interface bermula ketika perbedaan regangan yang terjadi pada sisi serat dengan pada sisi matrik mencapai suatu nilai kritis tertentu, yaitu akibat adanya beban geser yang besar antara matrik dengan serat karena mereka mengalami deformasi yang tidak sama. Barer dan Boyer itu melaporkan kekuatan rekatan interface itu dibatasi oleh kekuatan matriknya. Sedangkan Selby dan Miller itu mencatat bahwa kekuatan rekatan interface akan sedikit lebih tinggi dari kuat geser matriknya. Oke, dengan kemampuan metode eksperimen yang ada, 14 tahun setelah penemuan yang terdahulu, Netrafali dan Schwartz yang mengkaji komposit serat kaca epoksi dan grafit epoksi menemukan bahwa bukan interface yang mengalami kegagalan, artinya bukan terjadi debonding, namun matrik di sekitar interface tersebut mengalami gagal geser atau yang disebut dengan local shear, matrik local shear. Dan mereka menemukan bahwa kuat geser interface bisa mencapai beberapa kali kuat geser luluh matriknya. Nah, karena yang seperti ini, maka yang gagal bukan interface-nya, tetapi yang gagal adalah matriknya dekat sekali dengan interface. Bila matrik yang memiliki modulus elastisitas yang lebih rendah mengalami deformasi yang berlebihan dan retak awal mulai terjadi, sebagian besar beban akan ditransfer ke serat di sekelilingnya. Oke, rekatan interface yang lemah itu akan terjadi debonding, mulai terjadi pada interface, kemudian membentuk patah banyak. Rekatan interface yang lemah diperlukan ketika kita memiliki material komposit hasilnya yang dengan ketangguhan yang rendah. Misalnya material komposit bermatrik keramik. Maka interface yang lemah ini diperlukan sehingga nanti deformasi yang terjadi akan lebih panjang karena seratnya akan tidak mudah patah. Kemudian serat akan tercabut yang di sini memerlukan energi yang lebih banyak sehingga penyerapan energinya akan menjadi lebih banyak. Zhu dan Wagner menemukan bahwa pada patahan komposit serat kaca epoksi, rekatan interface yang lemah ditandai dengan fragmen patahan jenuh dari seratnya yang lebih panjang dibandingkan dengan yang memiliki rekatan interface yang kuat. Demikian untuk presentasi atau materi kita pada kali ini. Maka untuk selanjutnya nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan teknik fabrikasi material komposit. Oke. Nah, untuk perkuliahan pada kali ini Anda melalui video ini karena ada tugas lain yang akan saya laksanakan. Kemudian ada tugas yang perlu Anda
lakukan, Anda kerjakan, itu sebagai bentuk daripada ujian UCP ya, capaian pembelajaran yang pertama. Untuk selanjutnya Anda bisa melihat pada bagian tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.